Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari mata kuliah Perencanaan Strategis Teknologi Informasi akan mempresentasikan hasil tugas besar kami mengenai perencanaan strategis teknologi informasi dengan studi kasus KCP Bank Negara Indonesia atau BNI Universitas Andalas. Next. Yang beranggotakan saya sendiri Sabrina Elvani Gucci dengan NIM 1005, kemudian Anissa Gita Subhi dengan NIM 2011, Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 2027, dan Ahmad Rifki Farid dengan NIM 3009. Next. Kemudian di sini untuk bab pertama, untuk rencana pemahaman kondisi saat ini. Next. Bisa langsung dijelaskan oleh Anissa Gita Subhi. Kepada Anissa dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Yang pertama ada rencana analisis eksternal bisnis. Pada rencana analisis eksternal bisnis ini kami menggunakan metode analisis testel, yaitu metode yang digunakan dalam manajemen bisnis dan perencanaan strategis untuk memahami faktor-faktor makro eksternal yang dapat mempengaruhi sebuah organisasi perusahaan. Jadi PESTEL ini merupakan singkatan dari political, economic, sosial, technological, environmental, dan legal. Untuk rencana analisis eksternal bisnis pada KCP BNI Universitas Andalas itu sendiri, yang pertama di bidang politik, yaitu ada regulasi perbankan. Di sini memastikan bahwa KCP BNI mematuhi semua regulasi perbankan yang berlaku untuk menghindari sanksi. Yang kedua ada kebijakan pendidikan, yaitu monitor kebijakan pemerintah terkait pendidikan tinggi yang dapat mempengaruhi jumlah mahasiswa dan staf di Universitas Andalas. Selanjutnya ada di bidang ekonomi. Di sini terdapat pertumbuhan ekonomi, yaitu memanfaatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil untuk meningkatkan daya beli dan kebutuhan layanan perbankan di kalangan mahasiswa dan staf universitas. Selanjutnya ada inflasi dan suku bunga. Di sini analisis dampak inflasi dan suku bunga yang fluktuatif terhadap biaya dan pinjaman tabungan. Selanjutnya ada di bidang sosial. Di sini ada demografi, yaitu fokus pada kebutuhan mahasiswa yang membutuhkan layanan perbankan yang mudah dan cepat, seperti mobile banking. Selanjutnya ada perubahan gaya hidup, yaitu adopsi tren digitalisasi dan preferensi terhadap layanan perbankan online yang semakin meningkat di kalangan generasi muda. Selanjutnya ada bagian teknologi. Di sini ada inovasi teknologi, yaitu terus mengadopsi teknologi baru seperti mobile banking dan fintech. Selanjutnya ada keamanan cyber. Di sini memastikan sistem keamanan kuat untuk melindungi data nasabah dari ancaman keamanan cyber. Sebenarnya di bidang environmental atau lingkungan, ini ada kesadaran lingkungan, yaitu mengadopsi praktik perbankan yang ramah lingkungan. Dan selanjutnya ada kebijakan lingkungan, yaitu mematuhi kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh pemerintah dan universitas untuk memastikan operasional yang berkelanjutan. Dan yang terakhir ada legal atau hukum, itu ada peraturan perbankan, yaitu memastikan kepatuhan terhadap berbagai peraturan perbankan yang berlaku, termasuk perlindungan konsumen dan anti pencucian. Dan yang terakhir ada hak kekayaan intelektual, yaitu memastikan penggunaan teknologi dan inovasi baru mematuhi hukum hak kekayaan intelektual untuk menghindari pelanggaran. Next. Selanjutnya kami juga menggunakan analisis Porter 5 Force, yaitu kerangka kerja yang dikembangkan oleh Michael E. Porter untuk membantu perusahaan memahami dinamika persaingan dalam suatu industri dan mengembangkan strategi bisnis yang efektif. Di sini ada uh, 5 kekuatan kompetitif. Yang pertama ada threat of new entrants, yaitu ancaman pendatang baru. Di sini menilai seberapa mudah atau sulitnya bagi pesaing baru untuk memasuki pasar. Soalnya ada bargaining power of supplier, itu daya tawar pemasok. Di sini dalam konteks perbankan, pemasok utama adalah penyedia teknologi dan sumber daya manusia. Daya tawar mereka bisa tinggi jika mereka memiliki keahlian khusus atau teknologi eksklusif. Soalnya yang ketiga ada bargaining power of buyers, itu daya tawar pembeli. Di sini nasabah memiliki daya tawar yang tinggi karena banyaknya pilihan bank dan layanan keuangan. Mereka dapat dengan mudah beralih ke bank lain jika tidak puas. Selanjutnya ada trade of product of service, yaitu ancaman produk dan layanan pengganti. Di sini produk atau layanan pengganti seperti fintech atau
layanan pembayaran digital dapat menjadi ancaman signifikan. Mereka menawarkan kemudahan dan biaya yang lebih rendah. Sebenarnya ada yang terakhir ada industri rivalry, yaitu persaingan industri. Di sini persaingan di industri perbankan sangat ketat dengan banyaknya bank yang menawarkan produk dan layanan serupa. Persaingan ini dapat mempengaruhi margin keuntungan. Next. Soalnya ada rencana analisis internal bisnis. Jadi di sini untuk menganalisis kondisi internal KCP BNI Universitas Andalas dimulai dengan menentukan visi, misi, dan sasaran bisnis. Data internal seperti struktur organisasi dan kebijakan dikumpulkan, lalu value chain ditinjau untuk menilai efisiensi proses bisnis, dan informasi ini diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan dan kajian dokumen perusahaan. Jadi hasilnya itu digunakan untuk menyusun pertanyaan wawancara guna memahami strategi bisnis KCP dan kebutuhan sistem informasi. Pendekatan ini memastikan bahwa pemahaman mendalam untuk pengembangan strategi bisnis yang efektif. Next. Yang kedua, menggunakan analisis BSC. Analisis BSC ini adalah sebuah kerangka kerja manajemen strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi secara menyeluruh dan terintegrasi. Jadi BSC ini berfokus pada 4 perspektif utama, yaitu ada perspektif keuangan, yaitu memperhatikan indikator keuangan seperti pendapatan, laba bersih, dan pengembalian modal. Selanjutnya ada perspektif pelanggan, yaitu fokus pada kepuasan pelanggan dan kemampuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Selanjutnya ada perspektif produksi internal, di sini menyoroti efisiensi dan efektivitas proses internal organisasi. Soalnya ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu mengukur kemampuan organisasi untuk belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kapabilitasnya. Next. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Gita Subhi. Kemudian ada rencana analisis eksternal SITI yang akan dijelaskan oleh Reski. Kepada Reski dipersilakan. Terima kasih kepada Sabrina. Uh, dalam merencanakan analisis eksternal SITI, tentu kita melakukan analisa yang difokuskan kepada tren dan teknologi dan penggunaan SITI pada BNI Cabangunan. Yang pertama itu adalah analisis pesaing, yaitu meninjau SITI yang akan digunakan oleh para pesaing BNI seperti Bank Mandiri, BRI, dan lain-lain. BNI Cabangunan ini harus menyediakan fitur-fitur yang lebih inovatif pada layanan perbankannya. Yang kedua adalah analisis regulasi. Analisis regulasi yaitu contohnya pada regulasi privasi data seperti GDPR dan peraturan nasional yang mengandung perlindungan data pribadi. Jadi BNI Cabangunan ini harus menganalisis terkait regulasi dan menyelesaikannya. Dan yang ketiga adalah analisis tren industri. Dengan perkembangan tren blockchain, BNI Unan Cabangunan harus menganalisis terkait penggunaan teknologi blockchain untuk transaksi keuangan aman yang dan transparan. Next. Dan untuk rencana internal analisis internal SITI ada 4. Yang pertama yaitu strategik, yaitu kita melihat pengembangan layanan keuangan digital dan penggunaan big data pada BNI Cabangunan yang memiliki pengaruh kritis terhadap keberhasilan di masa yang akan datang. Serta kita melihat fitur-fitur apa saja yang akan menjadikan keunggulan dari BNI Cabangunan untuk bersaing dengan kompetitor. Dan yang kedua adalah high potensial, yaitu meninjau aplikasi atau fitur mana yang dapat membuat BNI Cabangunan ini memiliki keunggulan bagi mereka sendiri di masa yang akan mendatang. Next. Yang ketiga yaitu key operasional, yaitu mengidentifikasi sistem yang menunjang keberlangsungan bisnis pada cabang BNI Cabangunan, yang dimana jika sistem ini berhenti, maka mengakibatkan BNI Cabangunan ini tidak dapat berjalan dengan normal dan akan menurunkan atau bahkan menghilangkan keunggulan dari BNI Cabangunan tersebut. Dan yang keempat adalah support, yaitu kita harus mengidentifikasi sistem yang dapat mendukung BNI Cabangunan ini menjalankan operasionalnya menjadi efisien dan efektif walaupun tidak dapat memiliki keunggulan dalam bersaing dengan kompetitor. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Reski. Kemudian ada rencana analisis SWOT dari perencanaan strategis BNI Cabangunan ini.
Yang pertama ada strength, yang mana di sini teknologi efektif untuk pelayanan nasabah di BNI Cabangunan, yang mana nantinya meninjau teknologi apa saja yang telah digunakan oleh Bank BNI Cabangunan untuk menunjang efektivitas pelayanan kepada nasabah. Kemudian yang kedua ada infrastruktur IT yang berkualitas, yang mana di sini mengidentifikasi infrastruktur IT yang berkualitas termasuk pusat data yang handal dan juga ada jaringan yang luas. Kemudian yang ketiga ada inovasi layanan perbankan digital di BNI Cabangunan, yang mana nantinya menganalisis inovasi apa saja yang telah diterapkan oleh Bank BNI Cabangunan dalam layanan perbankan digital. Kemudian yang kedua ada weakness. Yang pertama ada hambatan efisiensi operasional akibat integrasi sistem TI di BNI Cabangunan, yang mana nantinya menganalisis apakah pada BNI Cabangunan ini terintegrasi antara berbagai sistem TI-nya dapat menghambat efisiensi operasional dan juga menyulitkan pengembangan solusi TI yang terintegrasi. Kemudian yang kedua ada kesulitan Bank BNI ini dalam mengikuti perkembangan teknologi terbaru, yang mana nantinya menganalisis apakah Bank BNI Cabangunan ini sudah memiliki kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan juga mengembangkan solusi IT yang inovatif. Kemudian yang ketiga ada biaya tinggi untuk pengembangan dan juga pemeliharaan infrastruktur IT di Bank BNI Cabangunan ini, yang mana nantinya mengidentifikasi apakah Bank BNI Cabangunan ini mengeluarkan biaya yang tinggi untuk pengembangan dan juga pemeliharaan infrastruktur IT yang kompleks. Next. Kemudian ada opportunities-nya. Yang pertama di sini ada peluang Bank BNI Yunan dalam memanfaatkan teknologi baru di industri perbankan, yang mana nantinya mengidentifikasi peluang Bank BNI ini untuk memanfaatkan perkembangan teknologi baru di dalam industri perbankan. Kemudian yang kedua ada pertumbuhan pasar perbankan digital, yang mana nantinya kita akan menganalisis pertumbuhan pasar perbankan digital yang terus meningkat dengan melihat peluang untuk meningkatkan layanan perbankan digital dan menarik lebih banyak nasabah. Kemudian yang ketiga ada pengembangan solusi IT yang user friendly dan juga responsif di Bank BNI Cabangunan ini, yang mana nantinya akan dianalisis peluang Bank BNI ini untuk mengembangkan solusi IT yang lebih user friendly dan juga responsif. Kemudian ada trades. Yang pertama di sini ada persaingan dengan bank lain dan juga perusahaan teknologi finansial dalam solusi IT, yang mana nanti kita akan menganalisis bagaimana persaingan antara Bank BNI ini dengan bank-bank lainnya dan juga perusahaan teknologi finansial yang juga mengembangkan solusi IT yang inovatif. Kemudian yang kedua ada dampak perubahan regulasi terhadap strategi IT dan juga biaya kepatuhan di BNI Cabangunan ini, yang mana nantinya akan dianalisis apakah perubahan regulasi di industri perbankan dan juga IT itu dapat mempengaruhi strategi IT Bank BNI KCP Unan ini dan menimbulkan biaya tambahan untuk mematuhi regulasi baru. Dan yang ketiga ada risiko serangan cyber dan juga keamanan data di BNI Cabangunan. Nantinya akan diidentifikasi risiko kerentanan terhadap serangan cyber yang dapat menyebabkan pencurian data nasabah atau gangguan pada sistem IT Bank BNI ini. Nah, next. Kemudian ada rencana pengumpulan data yang akan dijelaskan oleh Iki. Kepada Iki dipersilahkan. Baik, selanjutnya itu ada rencana pengumpulan data untuk menganalisa dan memahami kondisi perusahaan BNI Cabangunan, maka diperlukan pengumpulan data dengan beberapa metode seperti berikut ini. Pengumpulan data dilakukan untuk membuat perencanaan strategis TI pada BNI cabang Universitas Andalas. Yang pertama itu ada metode wawancara. Wawancara dilakukan langsung dengan kepala unit BNI cabang Unan. Daftar pertanyaan wawancara berhubungan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan BNI cabang Unan seperti proses bisnis, kondisi TI dan lain-lain. Sehingga nantinya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kami dapat membangun solusi-solusi atau merencanakan perancangan strategis TI yang cocok untuk BNI Unan. Untuk pertanyaannya sendiri itu fokusnya untuk pertanyaan wawancaranya itu contohnya seperti visi misi dari BNI,
Lalu ada kekuatan dan kelemahan internal Bank BNI, proses pengambilan keputusan dan efisiensi, ketersediaan sumber daya, dan kualitas pengelolaan risiko, keragaman dari tim manajemen, tantangan keamanan data dan kepercayaan pelanggan, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ada analisis dokumen. Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menganalisa kebutuhan Bank BNI pada cabang Unan. Nah, analisa dokumen ini kami membutuhkan beberapa dokumen yang nantinya akan berguna dalam perencanaan strategis TI. Yang contohnya yaitu seperti audit laporan keuangan. Dengan dokumen ini kami dapat mengetahui apakah proses bisnis BNI itu sudah berjalan dengan baik dari tahun ke tahunnya. Lalu contoh dokumen lainnya itu seperti dokumen kinerja, dokumen pengadaan, dokumen kepegawaian, dan lain-lainnya. Yang terakhir itu ada rencana observasi. Semua data yang dikumpulkan nantinya akan dianalisa untuk diidentifikasi agar nantinya bisa menghasilkan solusi yang meningkatkan kualitas perusahaan BNI dalam bidang ICT. Pada rencana observasi itu tahap awalnya itu pengumpulan data awal, di mana kami akan mengidentifikasi dan mengumpulkan data terkait proses bisnis BNI. Ini melibatkan mengumpulkan informasi tentang bagaimana BNI beroperasi, produk dan layanan yang ditawarkan, serta proses internal yang terlibat. Selain itu, kami juga akan melakukan observasi langsung, yaitu mengamati proses bisnis secara langsung di lokasi BNI. Lalu melihat bagaimana prosesnya berlangsung, apakah ada hambatan, bagaimana efisiensinya. Lalu juga analisis data, itu menggunakan data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Lalu membandingkan proses BNI dengan praktik terbaik di industri perbankan lainnya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rifki. Kemudian untuk bab kedua ini kita akan lanjut ke tahap pemahaman kondisi saat ini. Next. Untuk yang pertama di sini ada analisis eksternal bisnis yang akan dijelaskan oleh Anissa Gita. Kepada Anissa Gita dipersilakan. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Sebenarnya ada tahapan pemahaman kondisi saat ini. Yang pertama ada analisis eksternal bisnis. Di sini kami tadi menggunakan analisis testel. Jadi hasil analisis testel yang telah kami dapatkan yaitu pertama di bidang politik, yaitu di bidang regulasi perbankan. Jadi hasil analisisnya itu kepatuhan terhadap regulasi pemerintah itu penting untuk menghindari sanksi dan menjaga stabilitas KCP BNI. Selanjutnya ada di bagian kebijakan pendidikan. Di sini hasil analisis kami yaitu perubahan kebijakan pendidikan dapat berdampak signifikan pada nasabah KCP BNI Universitas Andalas. Sebenarnya ada di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini pertama ada pertumbuhan ekonomi. Di sini hasil analisis kami yaitu pertumbuhan ekonomi yang stabil mendukung peningkatan kebutuhan layanan perbankan bagi mahasiswa dan staf universitas. Selanjutnya ada inflasi dan suku bunga. Di sini hasil analisisnya yaitu fluktuasi inflasi dan suku bunga mempengaruhi keputusan nasabah terkait pinjaman dan tabungan. Next. Selanjutnya di bidang sosial. Di bidang sosial ini ada dua. Yang pertama ada demografi, yaitu hasil analisisnya yaitu layanan perbankan yang mudah dan cepat penting untuk menarik minat mahasiswa. Selanjutnya ada di bidang perubahan gaya hidup. Jadi hasil analisisnya itu adopsi perbankan online dan digitalisasi semakin penting untuk memenuhi kebutuhan generasi muda. Selanjutnya ada di bidang teknologi. Di bidang teknologi ini terdapat dua juga. Pertama ada inovasi teknologi. Jadi, implementasi teknologi seperti mobile banking dan fintech dapat meningkatkan efisiensi dan kepuasan nasabah. Selanjutnya ada keamanan cyber. Jadi, keamanan cyber ini prioritas utama untuk melindungi data nasabah dan menjaga kepercayaan publik. Selanjutnya di bidang environmental, sini ada dua juga. Yang pertama ada kesadaran lingkungan, yaitu meningkatnya kesadaran lingkungan di kalangan mahasiswa dapat mendorong KCP BNI untuk mengadopsi praktik
perbankan yang ramah lingkungan seperti pengurangan penggunaan kertas. Selanjutnya ada kebijakan lingkungan. Jadi kepatuhan terhadap kebijakan lingkungan itu penting terhadap untuk operasional berkelanjutan. Next. Selanjutnya ada di bidang legal atau hukum. Di sini ada dua juga. Yang pertama ada peraturan perbankan. Jadi KCP BNI itu harus mematuhi berbagai peraturan perbankan yang berlaku, termasuk yang terkait dengan perlindungan konsumen dan anti pencucian uang. Misalnya ada di bidang hak kekayaan intelektual, yaitu teknologi baru harus sesuai dengan hukum kekayaan intelektual untuk mencegah masalah hukum. Selanjutnya analisis external business itu menggunakan analisis Porter 5 Box. Jadi di sini ada lima bagian. Yang pertama ada threat of new entrants atau ancaman pendatang baru. Di sini persaingan di sektor perbankan itu tinggi, tetapi regulasi ketat dan kebutuhan modal besar menghalangi pendatang baru. Selanjutnya ada BNI memiliki loyalitas merek kuat di kalangan mahasiswa dan staf universitas dan mengurangi ancaman pendatang baru. Soalnya di bagian bargaining power of supplier ini, yaitu yang pertama ada penyedia teknologi dan layanan IT memiliki kekuatan tawar tinggi karena ketergantungan bank pada teknologi. Misalnya ada ketersediaan modal dari investor dan pemegang saham yang mempengaruhi kekuatan tawar pemasok modal. Next. Selanjutnya di bagian 3 ada bargaining power of buyers. Ini yang pertama adalah mahasiswa dan staf universitas memiliki kekuatan tawar tinggi karena mereka bisa mudah beralih ke bank lain dengan layanan lebih baik dan biaya lebih rendah. Yang kedua ada banyaknya produk perbankan di pasar meningkatkan kekuatan tawar konsumen. Soalnya di bagian trade of produk or service atau ancaman produk dan layanan pengganti. Di sini pertama ada fintech dan layanan keuangan digital mengancam dengan kemudahan dan biaya lebih rendah. Selanjutnya ada koperasi simpan pinjam bisa menjadi alternatif layanan keuangan bagi konsumen. Next. Di bagian terakhir ada industri rivalry, yaitu persaingan industri. Di sini ada dua, yaitu banyaknya bank yang beroperasi di sekitar Universitas Andalas meningkatkan tingkat persaingan. Sebenarnya dari diferensiasi produk dan layanan menjadi kunci untuk bersaing dengan fokus pada inovasi dan peningkatan kualitas layanan. Sebenarnya analisis internal bisnis di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, terdapat gambaran umum KCP BNI Universitas Andalas. Jadi KCP BNI Universitas Andalas ini adalah salah satu cabang pembantu dari Bank Negara Indonesia atau BNI yang bertujuan untuk memberikan layanan perbankan kepada mahasiswa, dosen, dan staf di lingkungan Universitas Andalas. Jadi KCP ini menyediakan berbagai layanan seperti pembukaan rekening, transaksi perbankan, dan layanan kredit. Sebenarnya untuk visi dan misi Bank Negara Indonesia, yang pertama untuk visi. Jadi visi BNI itu adalah menjadi lembaga keuangan yang terunggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Untuk misi dari BNI, yang pertama memberikan layanan prima dan solusi digital kepada seluruh nasabah selaku mitra bisnis pilihan utama. Yang kedua, memperkuat layanan internasional untuk mendukung kebutuhan mitra bisnis global. Yang ketiga, ada meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. Yang keempat, ada menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi. Selanjutnya, ada meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Yang terakhir, ada menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri. Next. Selanjutnya ada nilai-nilai dari Bank Negara Indonesia. Yang pertama, jadi BNI itu menetapkan dan memperlakukan akhlak yang terdiri dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sebagai nilai utama yang harus diimplementasikan oleh segenap insan BNI dalam menjalankan atau melaksanakan tugas sehari-hari. Untuk tujuan dari KCP BNI Universitas Andalas itu sendiri, yang pertama adalah meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang cepat dan efisien. Yang kedua ada meningkatkan jumlah nasabah dari kalangan mahasiswa dan staf universitas. Selanjutnya ada memperluas jangkauan layanan digital untuk memudahkan transaksi perbankan. Selanjutnya ada sasaran KCP BNI UNAN,
Yaitu yang pertama adalah meningkatkan jumlah nasabah aktif, yang kedua meningkatkan penggunaan layanan digital, yang ketiga adalah meningkatkan kepuasan nasabah. Untuk strategi KCP BNI UNAN itu sendiri, yang pertama adalah mengadakan program edukasi keuangan bagi mahasiswa dan staf universitas. Yang kedua adalah menyediakan layanan perbankan digital yang mudah diakses. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan berbagai unit di Universitas Andalas untuk memperluas jangkauan layanan. Yang keempat adalah mengadakan promosi dan penawaran khusus untuk menarik lebih banyak nasabah dari kalangan mahasiswa. Next. Soalnya produk dari KCP BNI Universitas Andalas itu sendiri ada 5. Yang pertama ada tabungan dan rekening giro. Selanjutnya ada layanan digital. Yang ketiga adalah kartu kredit dan debit. Yang keempat adalah pinjaman dan kredit. Yang kelima adalah kartu tanda mahasiswa. Untuk sumber daya manusia di KCP BNI Universitas Andalas itu didukung oleh tim profesional yang terlatih dalam memberikan layanan perbankan terbaik. Tim ini terdiri dari pimpinan cabang, staf layanan pelanggan, petugas operasional, dan satpam yang semuanya berkomitmen untuk memberikan layanan yang efisien dan ramah. Selanjutnya ada analisis struktur organisasi. Yang pertama ada pimpinan cabang. Jadi pimpinan cabang ini bertanggung jawab atas keseluruhan operasi cabang. Selanjutnya ada staf layanan pelanggan. Adalah ujung tombak dalam interaksi dengan nasabah. Jadi mereka bertugas untuk memberikan layanan yang ramah dan efisien kepada nasabah. Selanjutnya ada petugas operasional, yaitu bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran operasional harian di cabang BNI. Selanjutnya ada satpam, jadi satpam itu bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kenyamanan nasabah serta mendukung operasional cabang. Next. Untuk analisis proses bisnis di KCP BNI UNAN itu sendiri ada 10. Yang pertama ada proses bisnis untuk pembukaan rekening. Yang kedua ada proses bisnis layanan digital. Yang ketiga ada proses bisnis pembuatan kartu kredit dan debit. Selanjutnya ada proses bisnis pemberian pinjaman dan kredit. Selanjutnya ada proses bisnis antrian. Ada proses bisnis setor uang di teller. Proses bisnis ambil uang di teller. Ada proses bisnis setor uang di ATM. Dan proses bisnis pembuatan KTR. Untuk tujuan strategis KCP BNI Universitas Andalas itu yang kami analisis, kami mendapatkan 8 tujuan strategis. Yang pertama adalah mengadakan workshop dan seminar tentang manajemen keuangan bagi mahasiswa dan staf universitas. Yang kedua adalah melakukan kampanye edukasi melalui media sosial dan platform digital lainnya. Yang ketiga adalah mengembangkan dan memperbaharui aplikasi mobile banking agar lebih user friendly. Yang keempat adalah menyediakan layanan customer service online untuk membantu nasabah dengan cepat. Yang kelima ada kerjasama dengan fakultas untuk menyediakan layanan perbankan khusus bagi mahasiswa dan staf. Selanjutnya ada mengadakan program kemitraan dengan unit-unit di universitas untuk memperluas jangkauan layanan. Yang ketujuh ada menawarkan diskon dan cashback untuk transaksi tertentu menggunakan layanan BNI. Dan yang kedelapan adalah mengadakan program referral untuk mendorong nasabah mengajak teman dan keluarga bergabung dengan BNI. Next. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Gita Subhi. Kemudian ada analisis eksternal SITI yang akan dijelaskan oleh Reski. Kepada Reski dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk hasil analisa dari eksternal SITI yaitu dengan yang pertama yaitu penerapan blockchain untuk transaksi keuangan nyaman dan transparan. Yang kedua adalah BNI Cabang UNAN ini melakukan maksud operasional ini adalah dalam keamanan data dari BNI tersebut yang sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Padang. Lalu yang ketiga yaitu pengintegrasian portal UNAN dengan sistem BNI dalam pembuatan kartu pengenal mahasiswa. Dan yang keempat yaitu penerapan utility komputer supaya BNI Cabang UNAN bisa memanfaatkan computing resource yang sudah ada dengan lebih baik dan mencapai tingkat produktivitas yang tinggi, serta mengotomasikan proses-proses dengan perusahaan yang diajak kerjasama maupun dengan customer-nya. Next. Dan untuk hasil analisa internal SITI-nya yaitu yang pertama, BNI Cabang UNAN telah memiliki master plan IT setiap tahunnya yang dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan teknologi informasi.
Yang kedua adalah sudah melakukan pengelolaan terhadap pengembangan dan pelatihan karyawan yang berkaitan dengan sektor IT, digital, dan operation. Yang ketiga yaitu BNI memiliki tata kelola TI yang secara garis besar terbagi atas 4 cakupan, yaitu yang pertama perencanaan, lalu pengembangan, operasional, dan pengamanan teknologi informasi. Yang keempat yaitu biaya dalam pengembangan solusi teknologi informasi dan pemeliharaan infrastruktur IT yang besar untuk upgrade software dan hardware yang besar. Lalu yang keenam, menerapkan tools CMDB, yaitu Configuration Management Database, guna untuk meningkatkan layanan dari teknologi informasi. Dan yang terakhir yaitu integrasi antara berbagai sistem IT yang belum efisien secara maksimal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Reski. Kemudian ada hasil analisis SWOT dari KCP BNI Universitas Andalas ini. Yang pertama ada strength. Di sini yang pertama ada BNI Cabangunan itu telah memiliki mesin CS digital yang mana nantinya akan mempermudah nasabah untuk mengatasi masalah seperti kartu yang terblokir dan tidak perlu lagi untuk bertemu dengan customer service-nya secara langsung. Bisa langsung membuka blokirannya di mesin CS digital tersebut. Kemudian yang kedua adanya petugas yang memeriksa kondisi bank secara langsung, yang mana nantinya meskipun sudah memiliki fasilitas digital, BNI Cabangunan ini tetap mempertahankan pendekatan nasional dengan menugaskan petugas untuk memeriksa kondisi bank BNI Cabangunan itu secara langsung. Dan yang ketiga ada inovasi dalam layanan perbankan digital, yang mana BNI terus menerapkan inovasi dalam layanan perbankan digital, termasuk aplikasi mobile banking dan juga layanan internet banking yang modern. Kemudian ada weakness. Yang pertama di sini belum terintegrasinya sistem Bank BNI dengan portal UNAN, yang mana mengakibatkan mahasiswa itu harus melakukan verifikasi seperti sidik jari untuk memastikan mereka adalah nasabah yang juga merupakan mahasiswa UNAN atau tidak. Kemudian yang kedua, ada sistem m-banking yang belum memiliki fitur kartu digital, yang mana dapat menghalang nasabah yang menginginkan akses yang cepat dan juga aman dari kartu mereka tanpa harus membawa kartu fisik. Next. Kemudian ada opportunities, yang mana di sini yang pertama ada pengembangan layanan keuangan khusus untuk mahasiswa, seperti pembuatan kartu tanda mahasiswa untuk mahasiswa mandiri Universitas Andalas. Kemudian yang kedua ada BNI dapat menarik lebih banyak nasabah dengan memperbaiki platform perbankan digital, yang mana dengan pertumbuhan pasar perbankan digital yang terus meningkat, Bank BNI Universitas Andalas ini dapat memperluas layanannya dan juga menarik lebih banyak nasabah melalui platform digital yang lebih baik. Kemudian yang ketiga ada sistem yang lebih user friendly dan juga responsif, yang mana nantinya Bank BNI Cabangunan ini mengembangkan solusi IT yang lebih user friendly dan juga responsif sehingga dapat meningkatkan loyalitas nasabah. Kemudian yang keempat ada threats. Yang pertama di sini ada kendala dalam integrasi sistem, yang mana proses integrasi sistem antara Bank BNI ke CP Unan dengan portal Unan itu mungkin menghadapi tantangan teknis dan juga birokrasi yang dapat menyebabkan penundaan dan juga kegagalan. Kemudian yang kedua ada risiko kerentanan terhadap serangan cyber, yang mana dapat menyebabkan pencurian data nasabah dan juga gangguan pada sistem IT BNI. Kemudian yang ketiga ada nasabah mudah berpindah bank jika layanan itu tidak memuaskan, yang mana nasabah akan dengan mudah berpindah bank apabila layanan sebuah bank dinilai tidak memuaskan. Next. Kemudian dari analisis SWOT tersebut didapatkan strategi yang diperlukan untuk mengatasi analisis SWOT dari Bank BNI ke CP Unan tersebut. Yang pertama ada strength opportunities. Yang pertama ada pengembangan layanan keuangan khusus untuk mahasiswa. Yang pertama itu
memanfaatkan mesin CS digital itu dan inovasi layanan perbankan digital untuk mengembangkan layanan keuangan khususnya teruntuk mahasiswa seperti pembuatan kartu tanda mahasiswa untuk mahasiswa mandiri Universitas Andalas. Yang kedua ada ekspansi untuk platform digital menggunakan kekuatan inovasi dalam layanan perbankan digital untuk memperluas layanan melalui platform digital yang lebih baik. Kemudian yang kedua strateginya yaitu ada weakness opportunities, yang mana di sini pertama itu integrasi sistem dengan pertalunan, yang mana mengembangkan solusi IT yang lebih user friendly dan juga responsif untuk mengintegrasikan sistem BNI dengan pertalunan, yang mana akan mengurangi kebutuhan verifikasi tambahan seperti sidik jari dan juga meningkatkan efisiensi layanan bagi mahasiswa. Kemudian yang kedua ada pengembangan fitur kartu digital di M-Banking Bank BNI, yang mana mengembangkan fitur tersebut untuk memberikan akses cepat dan juga aman kepada nasabah tanpa harus membawa kartu fisik. Next. Kemudian yang ketiga ada strategi strength traits. Di sini yang pertama itu ada meningkatkan keamanan digital, yang mana memanfaatkan inovasi dalam layanan perbankan digital untuk meningkatkan sistem keamanan IT di Bank BNI ke CP Unan. Kemudian yang kedua ada penanganan kendala integrasi, yang mana menggunakan pendekatan proaktif dengan petugas yang memeriksa kondisi bank secara langsung untuk mengatasi tantangan teknis dan birokrasi dalam proses integrasi sistem Bank BNI dengan portal Unan. Kemudian ada yang keempat ada strategi weakness traits. Yang mana di sini yang pertama kolaborasi dengan pihak ketiga untuk integrasi sistem, yang mana bekerja sama dengan penyedia teknologi atau konsultan IT untuk mengatasi kendala teknis dan birokrasi dalam integrasi sistem dengan portal Unan. Kemudian yang kedua ada pengembangan program pelatihan keamanan IT, yang mana mengembangkan program pelatihan keamanan IT ini untuk staf dan juga nasabah, yang mana nantinya dapat mengurangi resiko kerentanan terhadap serangan cyber. Next. Kemudian ada hasil pengumpulan data yang akan dijelaskan oleh Rifki. Kepada Rifki dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada kami. Selanjutnya itu ada hasil pengumpulan data wawancara. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, kami itu melakukan wawancara untuk bagi informasi supaya dapat merancang strategi STI yang dapat membantu BNI Yunan. Nah, dari hasil wawancara tersebut, kami dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama yaitu visi dan misi internal audit dari BNI Cabang Unan, yaitu dari visinya menjadi mitra bisnis yang profesional, independen, dan objektif untuk mendukung BNI sebagai lembaga keuangan yang unggul. Lalu untuk misinya itu melaksanakan kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan objektif untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kontrol, dan tata kelola. Selanjutnya itu ada kekuatan dan kelemahan internal dari BNI Unan. Untuk kekuatannya itu jaringan cabang luas, investasi dalam teknologi dan inovasi yang besar, dan diversifikasi produk dan layanan. Sementara untuk kelemahannya itu biaya operasionalnya yang tinggi, ketergantungan pada pendapatan bunga, lambat dalam percepatan inovasi, resiko kredit, dan budaya birokratis. Selanjutnya itu ada proses dan efisiensi pengambilan keputusan. Untuk prosesnya itu sendiri, identifikasi masalah, analisis, evaluasi alternatif, diskusi, implementasi, pengawasan, dan evaluasi hasil. Lalu untuk efisiensinya itu ada potensi peningkatan melalui otomatisasi, teknologi pengelolaan aset, dan layanan digital. Selanjutnya itu ada pengelolaan resiko dan sumber daya. Untuk resikonya itu sendiri, sistem manajemen risiko yang kuat, evaluasi risiko yang rutin, dan kepatuhan terhadap regulasi. Untuk sumber dayanya, infrastruktur dan tenaga kerja yang memadai, namun perlu evaluasi berkelanjutan dan investasi dalam teknologi. Yang terakhir itu ada inovasi dan keamanan IT. Untuk inovasinya itu pengembangan aplikasi mobile banking dengan fitur digital yang responsif dan respons nasabah yang positif.
Tetapi untuk keamanannya, teknologi keamanan canggih, pelatihan karyawan, kebijakan yang ketat, dan langkah-langkah proaktif dalam melindungi data nasabah. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rifki. Kemudian di sini kita akan lanjut kepada bab 3, yaitu membahas tentang tahap interpretasi kebutuhan mendatang. Next. Nah, untuk yang pertama di sini ada hasil analisis value change-nya, yang mana analisa value chain itu adalah proses di mana sebuah perusahaan itu mengidentifikasi kegiatan utama dan juga bantuan yang menambah nilai produk, kemudian menganalisisnya untuk mengurangi biaya atau meningkatkan diferensiasi. Kemudian dalam aktivitas bisnisnya ini dikelompokkan menjadi dua aktivitas besar, yaitu aktivitas utama dan juga aktivitas pendukung. Yang aktivitas utama ini seperti semua aktivitas yang berhubungan dengan produksi, pergudangan, distribusi, layanan, dan layanan purna jual. Kemudian untuk aktivitas pendukung ini adalah semua aktivitas yang mendukung aktivitas utama seperti pembelian, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusianya. Nah, pada layar terdapat hasil dari analisa value change dari Bank BNI cabang Unan, yang mana di sini untuk aktivitas utamanya yang pertama ada inbound logistik. Di sini ada pengelolaan teknologi digital, yang mana pengadaan dan juga pemeliharaan mesin CS digital itu serta infrastruktur teknologi lainnya untuk memastikan ketersediaan layanan yang efisien dan juga yang andal. Kemudian kerjasama dengan pihak ketiga, yang mana kerjasama dengan vendor teknologi untuk pengembangan dan juga integrasi sistem dengan portal Lunan. Kemudian yang kedua ada operation. Di sini yang pertama ada layanan digital, yang mana implementasi dan juga pemeliharaan aplikasi mobile banking dan layanan internet banking yang modern. Kemudian layanan manual untuk penugasan petugas dalam memeriksa kondisi bank secara langsung dan memastikan semua operasional berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga ada pengembangan produk, yang mana pengembangan layanan keuangan khususnya untuk mahasiswa dan juga fitur kartu digital dalam m-banking. Kemudian yang ketiga ada outbound logistik. Yang pertama ada distribusi, yang mana penyampaian layanan perbankan melalui aplikasi mobile banking dan internet banking kepada nasabah. Kemudian yang kedua ada penyediaan layanan di cabang, yang mana layanan langsung kepada nasabah di cabang dengan bantuan mesin CS digital dan petugas bank. Kemudian yang keempat ada marketing dan sales. Yang pertama ada promosi layanan digital, yang mana promosi ini menggunakan aplikasi mobile banking dan juga layanan digital lainnya untuk menarik lebih banyak nasabah. Kemudian yang kedua ada edukasi nasabah, yang mana program edukasi keuangan dan literasi digital untuk meningkatkan kesadaran dan juga pemahaman nasabah tentang layanan Bank BNI. Dan yang kelima ada service. Yang pertama ada dukungan teknis, yang mana dukungan teknis ini untuk aplikasi mobile banking dan juga layanan digital lainnya. Dan yang kedua ada layanan pelanggan, yang mana customer service yang membantu nasabah menyelesaikan masalah mereka, baik secara digital melalui mesin CS maupun secara langsung di cabang Nan. Kemudian yang kedua ada aktivitas pendukungnya. Yang pertama ada infrastruktur perusahaannya. Yang pertama ada manajemen teknologi informasi, yang mana pengelolaan infrastruktur IT ini yang kuat dan juga aman untuk mendukung operasional dan juga layanan digital. Kemudian yang kedua ada sistem keamanan, yang mana implementasi sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data nasabah dan juga mencegah serangan cyber. Yang kedua ada manajemen sumber daya. Yang pertama untuk pelatihan dan juga pengembangan, yang mana program pelatihan untuk staf mengenai penggunaan teknologi baru dan juga pentingnya keamanan digital. Dan yang kedua ada rekrutmen, yang mana penerimaan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang teknologi dan layanan pelanggan. Kemudian yang ketiga ada pengembangan teknologi. Di sini juga ada dua. Yang pertama ada inovasi produk, yang mana pengembangan fitur baru dalam aplikasi mobile banking seperti fitur kartu digital dan integrasi dengan portal Lunan. Dan yang kedua ada kolaborasi dengan fintech, yang mana kemitraan dengan startup fintech untuk mengadopsi teknologi inovatif dalam layanan perbankan.
Dan yang keempat itu ada procurement, yang mana di sini juga terdapat dua bagian. Yang pertama ada pengadaan teknologi, yang mana pengadaan mesin CS digital dan juga perangkat keras, serta perangkat lunak lain yang diperlukan untuk mendukung layanan digital. Dan yang kedua ada pengelolaan vendor, yang mana manajemen hubungan dengan vendor teknologi itu untuk memastikan kualitas dan kendala produk serta layanan yang digunakan. Next. Kemudian yang kedua ada analisis dari BSC-nya yang akan dijelaskan langsung oleh Anissa Gita. Kepada Anissa dipersilahkan. Ini analisis BSC atau analisis balance scorecard. Itu yang pertama ada, jadi scorecard ini memiliki 4 perspektif. Yang pertama ada perspektif keuangan, yaitu dari analisis BSC dari KCP BNI UNAN itu sendiri. Yang pertama ada perspektif keuangan, yaitu meningkatkan profitabilitas, yaitu berfokus pada peningkatan laba bersih perusahaan dan mengoptimalkan biaya operasional yang bertujuan untuk mengurangi biaya yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi operasional. Jadi KCP BNI UNAN itu sendiri perlu fokus pada peningkatan pendapatan melalui produk dan layanan baru serta efisiensi biaya operasional, serta pengukuran kinerja dapat dilakukan melalui indikator seperti pertumbuhan pendapatan, rasio, biaya terhadap pendapatan, dan ROI. Selanjutnya ada perspektif pelanggan. Di sini yang pertama yaitu memiliki tujuan yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan yang berfokus pada memberikan pengalaman yang positif kepada pelanggan. Dan yang kedua ada meningkatkan loyalitas pelanggan yang bertujuan untuk mempertahankan pelanggan yang ada dan mendorong mereka untuk terus menggunakan produk dan layanan perusahaan. Jadi kepuasan dan loyalitas pelanggan itu dapat ditingkatkan dengan memberikan layanan yang cepat dan berkualitas, dan indikator kinerja yang relevan termasuk indeks kepuasan pelanggan, tingkat retensi pelanggan, dan jumlah keluhan pelanggan yang diselesaikan. Selanjutnya ada perspektif proses bisnis internal dengan tujuan yang pertama meningkatkan efisiensi proses operasional, yaitu berfokus pada penyederhanaan dan otomatisasi proses bisnis untuk mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas operasional. Dan yang kedua ada meningkatkan kualitas layanan yang bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada pelanggan memenuhi atau melebihi harapan mereka. Jadi efisiensi proses operasional dan kualitas layanan dapat ditingkatkan melalui digitalisasi dan otomatisasi proses. Pengukuran kinerja dapat dilakukan melalui indikator seperti penyelesaian transaksi, jumlah kesalahan dalam proses transaksi, dan tingkat kepatuhan terhadap SOP. Selanjutnya ada perspektif pembelajaran pertumbuhan. Ini memiliki tujuan yang pertama meningkatkan kompetensi karyawan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan karyawan melalui pelatihan dan pendidikan. Yang selanjutnya ada meningkatkan inovasi dan pengembangan produk yang bertujuan untuk mendorong kreativitas dan inovasi dalam pengembangan produk dan layanan baru. Jadi investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dan inovasi. Indikator kinerja yang relevan termasuk jumlah pelatihan yang diikuti karyawan, tingkat kepuasan karyawan, dan jumlah produk atau layanan baru yang diluncurkan. Jadi dengan menggunakan balance scorecard, jadi KCP UNAN itu sendiri dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengukur kinerja setiap bagian secara komprehensif. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Gita. Kemudian ada analisis CSF-nya yang akan dijelaskan oleh Rifki. Kepada Rifki dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada analisis CSF atau Critical Success Factor. CSF itu sendiri merupakan analisis yang menggambarkan aspek-aspek kritis pada aktivitas dan proses bisnis perusahaan berdasarkan analisa dari asesmen dan rencana strategis dan juga wawancara dengan stakeholder BNI. Diperlukan faktor penentu keberhasilan dari proses bisnis yang ada. Untuk analisis CSF-nya sendiri, yang pertama itu ada kualitas keamanan TI. Untuk critical success factor-nya itu sistem keamanan IT yang memadai. Ukuran hasilnya jumlah insiden atau penyerangan terhadap keamanan IT dan investasi dalam teknologi terbaru dalam keamanan IT.
Kebutuhan datanya yaitu laporan data insiden atau penyerangan keamanan penyerangan keamanan dan anggaran IT. Aktivitas yang dilakukan yaitu melakukan investasi dalam teknologi keamanan terbaru dan melakukan pelatihan keamanan IT kepada karyawan IT. Selanjutnya itu ada inovasi produk dan layanan. Untuk critical success factor-nya itu menyediakan sistem yang mendukung produk dan layanan BNI. Untuk ukuran hasilnya itu peningkatan kepuasan pengguna terhadap sistem pengurangan masalah teknis. Lalu untuk kebutuhan datanya itu data penggunaan dan kepuasan pengguna terhadap sistem saat ini. Aktivitas yang dilakukan adalah pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur sistem aplikasi yang andal. Selanjutnya itu ada kebutuhan bisnis untuk efisiensi operasional. CSF-nya itu sendiri yaitu mengelola biaya operasional dengan efektif. Ukuran hasilnya yaitu pengeluaran biaya operasional, kebutuhan datanya yaitu laporan pengeluaran operasional bulanan dan tahunan, dan aktivitas yang dilakukan yaitu melaksanakan audit secara rutin. Selanjutnya itu ada kepatuhan terhadap regulasi. CSF-nya itu sendiri yaitu mematuhi regulasi pemerintah dan perbankan. Untuk ukuran hasilnya yaitu jumlah pelanggaran regulasi, kebutuhan datanya yaitu data pelanggaran regulasi, dan aktivitas yang dilakukan yaitu mengadakan pelatihan kepatuhan ke seluruh karyawan. Kebutuhan bisnis selanjutnya yaitu strategi pemasaran yang efektif. CSF-nya itu sendiri yaitu dengan membangun brand awareness yang baik. Untuk ukuran hasilnya itu peningkatan skor kesadaran merek dan survei jumlah tayangan iklan di sosial media. Untuk kebutuhan datanya itu data survei kesadaran merek dan anggaran pemasaran. Aktivitas yang dilakukan yaitu pelaksanaan kampanye pemasaran melalui media lokal dan media sosial. Urutan bisnis selanjutnya itu ada kinerja keuangan yang stabil. Untuk CSF-nya itu sendiri yaitu menjaga agar terus terjadi pertumbuhan keuangan yang baik. Ukuran hasilnya yaitu laba bersih, ROA dan ROE. Kebutuhan datanya itu laporan keuangan bulanan dan tahunan, dan aktivitas yang dilakukan yaitu melakukan analisis keuangan rutin serta mengontrol biaya operasional. Selanjutnya itu ada hubungan dengan komunitas lokal. CSF-nya yaitu membangun hubungan dengan komunitas lokal. Untuk ukuran hasilnya itu tingkat partisipasi kehadiran dalam masyarakat komunitas dan umpan baliknya positif dari komunitas. Kebutuhan datanya itu jumlah kegiatan komunitas yang diikuti dan disponsori, dan untuk aktivitas yang dilakukan yaitu partisipasi dalam acara dan kegiatan komunitas dan penyediaan dukungan dana. Selanjutnya itu ada pengembangan sumber daya manusia. Untuk CSF-nya itu meningkatkan kualitas pelayanan dan produktivitas karyawan. Ukuran hasilnya itu peningkatan keterampilan karyawan, kebutuhan datanya, data evaluasi, keterampilan dan kinerja karyawan, dan anggaran terhadap program pelatihan. Aktivitas yang dilakukan yaitu menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan karir bagi karyawan. Terakhir itu ada otomatisasi layanan pelanggan. Untuk CSF-nya itu yaitu mengimplementasikan AI untuk customer service. Ukuran hasilnya yaitu tingkat kepuasan pelanggan dan waktu penyelesaian yang cepat. Kebutuhan datanya yaitu data survei kepuasan pelanggan dengan AI dan data waktu resolusi permasalahan dengan AI. Aktivitas yang dilakukan yaitu pengembangan dan implementasi chatbot AI, monitoring dan evaluasi performa AI. Baik, sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Rifki. Kemudian kita lanjut kepada bab 4 yang mana itu membahas tentang tahap formulasi strategi. Next. Untuk yang pertama di sini ada strategi SI bisnisnya yang akan dijelaskan oleh Reski. Kepada Reski dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk strategi SI bisnis yang pertama yaitu kebutuhan bisnisnya yaitu peningkatan efisiensi operasional. Kebutuhan sistem informasinya adalah implementasi sistem ERP. Untuk manfaatnya adalah menyederhanakan dan mengintegrasikan berbagai proses bisnis internal seperti keuangan, akuntansi, dan manajemen persediaan. Yang menggunakan ini adalah manajemen dan staf operasional. Lalu yang kedua adalah kebutuhan bisnisnya peningkatan layanan terhadap nasabah. Untuk kebutuhan SI-nya adalah integrasi CRM. Manfaatnya adalah meningkatkan hubungan antara BNI dengan nasabah serta memberikan pelayanan lebih personal dan responsif. Untuk penggunanya yaitu staff sales dan tim pelayanan nasabah. Next.
Yang ketiga yaitu pengembangan dan evaluasi kinerja karyawan. Untuk kebutuhan SI-nya adalah LMS dan sistem evaluasi kinerja. Untuk manfaatnya yaitu memfasilitasi pelatihan dan pengembangan karyawan untuk menetapkan rencana pengembangan individual, seperti karyawan teknologi informasi diberikan pelatihan COVID dan lain-lain, serta melakukan evaluasi atas kinerja karyawan secara berkala. Yang menggunakannya adalah RD, karyawan, dan manajemen. Untuk yang keempat adalah kebutuhan bisnisnya yaitu kepatuhan terhadap regulasi. Kebutuhan SI-nya adalah sistem compliance yang manajemen yang terintegrasi. Manfaatnya adalah memastikan semua operasi bisnis berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta mengurangi risiko sanksi hukum dan menjaga reputasi dari bank. Penggunanya adalah seluruh anggota perusahaan. Dan yang terakhir adalah pengembangan produk dan layanan baru. Kebutuhan SI-nya yaitu platform inovasi yang terbuka dan kolaborasi dengan fintech. Manfaatnya adalah mempercepat pengembangan produk baru, menjawab kebutuhan pasar dengan cepat, dan meningkatkan daya saing antar bank lain agar tidak ketinggalan jauh. Dan yang penggunanya adalah tim inovasi, manajemen produk, dan tim IT. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Reski. Kemudian ada strategi TI. Yang pertama di sini untuk strategi TI ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada availability, yang mana availability ini seperti menggunakan server, penyimpanan, dan juga jaringan dengan konfigurasi failover. Misalnya tuh memiliki server yang standby yang siap beroperasi jika server utamanya itu gagal. Kemudian yang kedua itu ada scalability, seperti mengadopsi solusi cloud yang memungkinkan penskalaan horizontal dan vertikal secara otomatis berdasarkan kebutuhan. Yang ketiga ada security, seperti memastikan bahwa tidak ada pengguna atau perangkat yang dipercaya secara otomatis, baik berada di dalam maupun luar jaringan. Kemudian yang keempat ada service ability, ini seperti menggunakan alat pemantauan yang proaktif untuk mendeteksi dan menyelesaikan masalah sebelum berdampak pada pengguna. Kemudian yang kelima ada manageability, seperti menggunakan konsol manajemen terpusat untuk mengelola semua aset IT. Next. Di dalam manageability ini terdapat dua bagian. Yang pertama rekomendasi keamanan jaringannya yang terdiri dari 6. Yang pertama itu membuat dan juga menerapkan kebijakan keamanan jaringan yang jelas dan juga komprehensif yang mencakup semua aspek keamanan dari penggunaan perangkat keras hingga manajemen datanya. Kemudian mengimplementasikan VPN atau Virtual Private Network bagi karyawan yang perlu mengakses jaringan bank dari luar kantor. Kemudian yang ketiga ada kontrol akses berdasarkan perannya. Kemudian yang keempat ada pemantauan jaringan secara real time. Dan yang kelima pembaruan rutin perangkat lunak. Dan yang terakhir itu penilaian risiko secara berkala. Next. Untuk yang kedua, di sini ada metodologi backup dan juga mitigasi bencana. Yang mana BNI Cabangunan ini memerlukan metodologi backup dan juga mitigasi bencana yang efektif, termasuk penilaian risiko, solusi backup, pengujian pemulihan, kesadaran bencana, dan teknologi peringatan dini untuk melindungi data dan juga sistemnya, serta memastikan kelangsungan operasional. Next. Kemudian ada strategi manajemen SITI yang akan dijelaskan oleh Rifki. Kepada Rifki dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi manajemen SITI. Strategi manajemen SITI di Bank BNI Yunan ini bertujuan untuk menciptakan organisasi SITI yang profesional, responsif, dan inovatif. Dalam struktur organisasi yang jelas, fungsi dan jabatan terdefinisi, serta adopsi best practice dalam manajemen layanan BNI diharapkan dapat menghadapi perkembangan SITI dan mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan. Dalam penyusunan unit pengelolaan SITI terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama perencanaan strategis, yaitu penyusunan rencana jangka panjang dan menengah yang selaras dengan rencana strategis perusahaan. Kedua yaitu manajemen proyek, yaitu implementasi proyek TI menggunakan metodologi dan manajemen proyek yang memastikan penyelesaian tepat waktu dan sesuai anggaran.
Selanjutnya itu ada pengelolaan resiko, yaitu identifikasi dan mitigasi resiko yang terkait dengan SITI. Selanjutnya itu ada pengelolaan vendor, yaitu kerjasama dengan vendor teknologi melalui kontrak yang jelas dan Service Local Agreement atau SLA. Yang terakhir itu ada monitoring dan evaluasi, pengawasan berkelanjutan terhadap kinerja sistem dan layanan TI, serta evaluasi berkala untuk perbaikan berkelanjutan. Ada beberapa kebutuhan ada beberapa kebutuhan struktur organisasi SITI untuk kedepannya. Pertama, BNI itu membutuhkan CIO atau Chief Information Officer, yaitu untuk memimpin seluruh aktivitas SITI dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Selanjutnya itu ada Divisi Pengembangan dan Inovasi TI yang terdiri dari manajer pengembangan aplikasi, yaitu memimpin tim pengembangan perangkat lunak, dan manajer inovasi dan riset, yaitu memimpin tim inovasi teknologi dan riset. Selanjutnya itu ada di divisi infrastruktur TI yang terdiri dari manajer infrastruktur jaringan yang bertanggung jawab atas pengelolaan jaringan dan komunikasi data, dan manajer administrasi sistem, yaitu mengelola server dan layanan sistem. Selanjutnya itu ada divisi layanan TI yang terdiri dari manajer helpdesk dan dukungan teknis, yaitu memimpin tim helpdesk dan dukungan teknis. Selanjutnya itu ada manajer layanan pelanggan TI yang bertanggung jawab untuk hubungan layanan dengan internal perusahaan. Yang terakhir itu ada divisi keamanan informasi yang terdiri dari manajer keamanan informasi, yaitu bertanggung jawab atas keamanan data dan sistem. Selanjutnya itu ada fungsi jabatan yang dibutuhkan BNI cabang Unan. Yang pertama itu ada staf arsitektur dan pengembangan aplikasi. Tugasnya itu mengembangkan dan memelihara arsitektur SITI, bekerja sama dengan vendor, memastikan proyek sesuai dengan arsitektur yang ditetapkan, dan mengembangkan aplikasi dengan risiko yang relatif kecil. Selanjutnya itu kompetensinya, keahlian dalam teknik integrasi sistem, standar, database, middleware, enterprise system, arsitektur TI, dan komunikasi teknis dengan vendor. Selanjutnya itu ada staf administrasi sistem. Tugasnya itu melakukan instalasi sistem, dukungan teknis, pemeliharaan server, layanan dan akun pengguna, layanan autentikasi pengguna, serta scripting sistem operasi saat booting. Untuk kompetensinya itu sendiri, yaitu penguasaan administrasi sistem operasi, pemilihan server, serta dasar-dasar scripting dan keamanan sistem. Selanjutnya itu ada staff helpdesk. Untuk tugasnya itu menyelesaikan masalah yang dihadapi pengguna melalui model 3 tier helpdesk. Masalah umum yang diselesaikan di lapis pertama, masalah spesifik yang diteruskan ke lapis kedua, dan jika belum terselesaikan diteruskan ke vendor di lapis ketiga. Untuk kompetensinya itu sendiri yaitu kemampuan komunikasi yang baik dan pengetahuan dasar SITI, dan kemampuan troubleshooting dasar. Yang terakhir itu ada staff technical support. Untuk tugasnya itu sendiri yaitu mengelola aset SITI di kantor pusat dan cabang, dan berkoordinasi dengan helpdesk untuk penyelesaian masalah. Untuk kompetensinya itu sendiri yaitu kemampuan teknis dengan mengelola dan memelihara perangkat lunak keras, serta kemampuan untuk koordinasi. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rifki. Kemudian kita lanjut kepada bab 5, yang mana itu menjelaskan tentang portofolio aplikasi mendatang. Next. Nah, untuk yang pertama itu di sini mengintegrasikan sistem portal Unan dengan sistem BNI dalam pembuatan kartu tanda mahasiswa Universitas Andalas. Yang mana Bank BNI itu adalah salah satu bank yang dipercayai untuk membuat kartu tanda mahasiswa Universitas Andalas untuk mahasiswa mandiri atau SIMA Unan. Dan dalam pembuatan kartu ini, mahasiswa harus datang langsung kepada Bank BNI KCP Unan untuk melakukan verifikasi kartunya dengan melakukan sidik jari untuk memastikan bahwa nasabah tersebut terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Andalas atau tidak. Oleh karena itu, pihak Bank BNI KCP Unan menginginkan agar portal Unan terintegrasi langsung dengan BNI agar pada saat verifikasi kartu, mahasiswa tidak perlu datang lagi ke bank. Kemudian yang kedua ada pengembangan aplikasi mobile banking BNI untuk membuat kartu virtual
untuk mahasiswa. Yang mana dalam era digital ini yang semakin pesat, kebutuhan akan efisiensi dan juga kemudahan dalam mengakses layanan perbankan menjadi semakin penting. Mahasiswa sebagai salah satu kelompok pengguna yang dinamis dan melek akan teknologi seringkali mengalami kesulitan dalam mengelola kartu fisik, baik itu karena hilang, rusak, atau lupa membawa. Dan situasi ini menimbulkan kebutuhan akan solusi yang lebih praktis dan juga terintegrasi dengan teknologi yang ada. Dan dengan demikian, pengembangan sistem teknologi informasi untuk membuat kartu ATM visual dapat menjadi solusi yang tepat. Next. Kemudian yang ketiga, ada aplikasi integrasi absensi karyawan dengan menggunakan GPS. Yang mana untuk detail dari aplikasinya itu, yang pertama ada definisi, yang mana aplikasi absensi berbasis GPS ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan kehadiran karyawan di Bank Negara Indonesia Cabang Unan. Aplikasi ini menggunakan teknologi GPS untuk memverifikasi lokasi karyawan saat melakukan absensi. Kemudian yang kedua ada fungsionalitasnya. Di sini ada 4 fungsionalitas. Yang pertama ada pencatatan waktu, yang mana ini tuh untuk merekam waktu masuk dan keluar karyawan secara otomatis. Kemudian verifikasi lokasi untuk memastikan karyawan berada di lokasi kerja yang tepat saat absensi. Kemudian yang ketiga, laporan absensi untuk menghasilkan laporan kehadiran untuk analisis dan penggajian. Dan yang keempat ada pengingat absensi untuk mengirim notifikasi kepada karyawan saat melakukan absensi. Next. Kemudian nama aplikasi ini adalah Preska BNI Unan atau Presensi Karyawan BNI Unan. Kemudian untuk platformnya di sini aplikasi ini tersedia di platform Android dan juga iOS serta memiliki portal web untuk manajemen administratif. Dan tingkat aksesnya di sini ada 3. Yang pertama ada karyawan, dapat melakukan absensi dan juga melihat riwayat kehadiran. Kemudian manajer yang dapat mengakses laporan kehadiran karyawan dan juga analisis data. Dan yang ketiga ada admin untuk memiliki kontrol penuh atas sistem termasuk dengan pengaturan parameter GPS dan juga keamanan. Next. Selanjutnya yaitu tampilan UI-nya. Yang pertama desainnya minimalis, yang mana antar muka yang basis dan juga intuitif. Kemudian navigasinya mudah, yang mana menu yang terorganisir untuk akses cepat ke fitur-fitur utama. Dan yang ketiga ada visualisasi data, seperti grafik dan juga tabel untuk memvisualisasikan data absensi. Kemudian keamanannya, yang pertama ada enkripsi data untuk perlindungan data dengan enkripsi yang canggih dan autentikasi 2 faktor untuk menambah lapisan keamanan tambahan pada saat akses aplikasi. Kemudian manfaat bisnis di sini ada 3. Yang pertama efisiensi waktu untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk proses absensi manual. Yang kedua ada akurasi data untuk meminimalisir kesalahan pencatatan kehadiran. Dan yang ketiga pengambilan keputusan data yang dapat diandalkan untuk keputusan manajemen sumber daya manusia. Next. Untuk resikonya di sini ketergantungan pada sinyal GPS dan juga kebocoran data privasi karyawan. Dan untuk dampaknya di sini ada 2 dampak. Yang pertama peningkatan produktivitas, yang mana absensi yang lebih akurat dan juga efisien dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Kemudian transparansi untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan kehadiran karyawan. Next. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 7. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.